Selamat malam kawan-kawan. Pernahkah kawan-kawan merasa suatu ketika kamu itu bingung menentukan tempat nongkrong di mana? Jika iya, terus tonton channel ini ya. Kawan-kawan, ini adalah sebuah perjalanan ngopiku atau yang sering kusebut coffee traveling ke suatu tempat yang ada di Denpasar, Bali. Kenapa aku milih Denpasar? Karena ada salah satu kawanku yang memang dari Denpasar. Itu pingin curhat kepada kita-kita. Biasalah, ngobrol sambil ngopi, bicarain masalah hidup, masalah kerjaan. Itu ya enak aja kalau kita tuh nongkrong sambil ngopi. Singkat cerita, kita itu janjian di sebuah angkringan yang ada di Jalan Tamrin, Denpasar, tepatnya di angkringan Bang Jos. Nah, kawan-kawan tadi sempat bilang sih kalau mereka itu agak kebingungan nyari tempat ngopi yang ada di kota Denpasar. Bukan karena tidak ada kopi shop ya, karena kalau kopi shop di Denpasar itu setiap jengkal tanah, setiap pojok itu ada kopi shop. Tetapi mereka hari ini tuh milih kepingin ngopi itu di gerobak kopi keliling yang mereka biasa tempat nongkrong. Tetapi masalahnya mungkin tadi karena hujan ya, jadi mereka pada tutup semua dan kita akhirnya memilih angkringan Bang Jos ini. Angkringan Bang Jos ini bukan spesial menjual kopi ya, kalau di sini hanya menjual kopi sasetan. Tetapi cukuplah untuk menghangatkan malam ini dan kita bisa ngobrol bareng karena di sini juga menjual nasi jinggo atau nasi kucing mungkin namanya ya kalau di daerah Jawa. Dan ya akhirnya kita nikmatin ngopi di sini malam ini. Dan aku tuh pengen curhat, kenapa sih akhirnya kita memilih angkringan kopi seperti ini bukan di kopi shop. Nah, ada beberapa hal yang ingin aku sampaikan sama teman-teman, mungkin ini menginspirasi buat teman-teman atau mungkin yang sependapat. Oke lah, kita curhat bareng ya. Nah, ini mengapa terkadang kita itu lebih memilih angkringan kopi, gerobak kopi, pinggir jalan daripada kopi shop yang ada saat ini. Nah, yang pertama, ngopi di warung kopi atau gerobak kopi itu lebih santuy. Nah, kalau kita ngopi di kopi shop, tentu ada aturan-aturan yang mesti kita jaga. Norma kesopanan lah, norma etika lah, atau table manner lah, ataupun apapun itu. Yang jelas, kita nggak bisa ketawa lepas kontrol, kita nggak bisa ongkang-ongkang kaki, naikin kaki ke kursi, terus nggak bisa tidur-tiduran kayak temenku ini. Iya, terkadang kita tuh memang benar-benar lelah ya habis di jalanan gitu, dan kita tuh ngantuk, pingin lurusin punggung, kecapean, tiduran kayak gini nggak bisa. Beneran, ini bukan sekedar ngonten ya, temanku ini memang benar-benar tiduran gitu. Jadi mereka tuh ngerasa nyaman aja, jadi nggak terlalu harus menjaga etika seperti di coffee shop. Dan yang kedua, warung kopi ataupun gerobak kopi keliling itu jam tutupnya lebih malam. Nah, kalau coffee shop di Bali pada umumnya itu bukanya pagi sekitar jam 8 atau jam 9 dan tutup sekitar jam 10 malam. Jadi mereka sudah
9:30 udah prepare. Jadi kalau kamu nongkrong sekitar jam 9:30-an itu udah ngerasa nggak nyaman karena stafnya udah beres-beres sih. Bangku di sekitar kita itu udah mulai dirapikan dan kamu pastinya ngerasa risih dan ingin cepet-cepet cabut. Iya nggak? Bagi teman-teman yang ngerasa pasti ketawa tuh. Acung jempol deh buat kamu yang merasa seperti itu. Nah, dan yang ketiga adalah menu-menu yang ada di coffee shop itu cenderung mahal dan monoton ya. Nah, pada umumnya kopi-kopi shop yang ada di Bali ini emang kopinya itu ya base espresso semua. Jadi adanya cappuccino, latte, dan es kopi dan lain sebagainya yang memang base espresso menggunakan alat-alat atau mesin-mesin yang cenderung mahal untuk membuat espresso. Jadi bahan produksinya yang mahal, otomatis harganya mengikuti mahal juga. Jadi terkadang menu-menu signature kopinya itu jarang ada coffee shop yang menjual signature kopinya. Jadi mereka tuh mungkin hanya menjual cappuccino yang ada artnya, latte artnya, itu mereka udah cukup kali ya buat mereka atau standar sebuah coffee shop. Tetapi kita itu terkadang bosen juga minum kopi yang seperti itu. Terkadang kita juga ingin minum kopi yang manual brew dari V60, sipon, pen press, ataupun kopi-kopi yang memang base espresso tetapi mereka punya ciri khas sendiri yang tidak ada di coffee shop lain gitu. Jadi ya boleh dibilang monoton lah, dan terkadang kita pun cenderung pingin ngopi yang memang sesuai dengan lidah kita, ya enggak? Kita kepingin ngopi yang memang asli cara seduh Indonesia, seperti kopi jos kadang, ataupun kopi klotok mungkin yang seperti di Jawa, ataupun kopi kop Aceh. Itu semua bahan-bahannya bisa dari bubuk kopi konvensional kok, tapi bisa juga kayak bubuk kopi yang premium yang dari Wolbin. Tapi ya begitulah, di Denpasar itu atau di Bali pada umumnya jarang yang ada coffee shop, kedai kopi yang menjual seperti itu. Dan ketika kita memilih angkringan semacam ini, ya kita nyaman. Dan yang keempat, nongkrong di warung kopi, angkringan kopi, gerobak kopi di pinggir jalan itu mendapat sesuatu yang berbeda dengan di coffee shop. Ya nggak kawan-kawan? Jadi kalau di sini itu sambil ngobrol, ketawa lepas, sambil curhat bareng kawan, itu kita nggak sengaja emang kita ngitung-ngitungin motor yang lalu lalang di jalan. Ya nggak kawan-kawan? Terus kita terkadang ketawa, ada jadi bahan untuk ngobrol. Jadi gimana kita ketika melihat cabe-cabean lewat depan kita naik motor, seru kayaknya. Terus alunan knalpot itu menjadi musik kita gitu. Ya deh, mungkin kawan-kawan yang biasa nongkrong di jalanan ataupun di warung kopi seperti ini pasti banyak pengalaman, banyak cerita mereka kenapa nongkrong di pinggir jalan atau di warung kopi seperti ini. Tetapi bukan kita nggak suka nongkrong di coffee shop ya. Kita suka nongkrong di coffee shop, tetapi terkadang kita mencari
suasana beda ngopi seperti ini. Dan sebenarnya kita tuh butuh benar-benar angkringan atau warung kopi yang ada seperti di Jawa, punya ciri khas sendiri. Ada kopi klothok, kopi Jos Jogja, kopi kop Aceh, dan lain sebagainya. Nah, bagi kawan-kawan yang pelaku warung kopi seperti ini, saya saranin sih membuat menu yang berbeda, gak perlu mahal. Nah, contohnya seperti menu-menu kopi yang ada di channel Otak Liarku ini. Kalian tuh bisa membuat kopi kop Aceh, kopi Jos Jogja, kopi klothok, ataupun kopi rempah yang mempunyai ciri khas sesuatu yang memang asli Indonesia dan nggak butuh peralatan mahal. Jadi itu aja kawan-kawan yang kita bisa curhatin hari ini, dan kita pun sangat seneng hari ini nongkrong di warung atau angkringannya Bang Jos. Semoga deh warungnya tambah rame dan bisa membuat sesuatu yang baru, menu kopi, dan semakin rame. Itulah kawan-kawan curhatan kita hari ini. Semoga menginspirasi ya, dan sampai jumpa di kopi traveling kita dengan suasana yang berbeda. See you.